Dadi Nabi nanti cerita Dajjal. Sok ben wong kelaparan kabeh ning akhir zaman. Kelaparan kabeh. Kabeh butuh mangan, kelaparan, kehausan dari Nabi. Wis bahayane akhir zaman. Ya ono sahabat sing astagfirullah gawat iki. Pas iku Dajjal teko. Jare Kanjeng Nabi itu dawuhe Nabi. Dajjal teko bawa roti sama minuman. Betapa menariknya dalam keadaan seperti itu. Nah, kue gelem minumane Dajjal, gelem rotine Dajjal, neraka. Karena apa yang dikatakan Dajjal neraka adalah swarga, dan dikatakan swarga adalah jadi Dajjal itu gawa ijo. Aku sing lawan Dajjal. Kue tenang ya, iku jenenge pemimpin sedaya. Tenang ya, nak Dajjal teko, aku jek sugeng, tak aku sing lawan. Kue kan gak level. Nah, aku wis gak ono fawwau khalifati angkum. Allah engko sing ngurusi Dajjal. Ono sahabat mbok nguri, ya rada bedu sahabat. Ya Rasulullah. Mbok ngeten mawon. Maksudnya kok ngeten mawon dineku. Kalau tak mangan rotine Dajjal. Gue tak ombe, tapi aku tetap iman. Bariku tak bodoni. Tak dia dengan Allah. Ini maksudno, napa? Apa bahasa Arab, bahasa Indonesia ini maksudno? No? Ngelaknat. Mboten bahasa Indonesia. Ya, da'a itu kalau mutaaddi dengan Allah, misalnya da'a alaihi, berarti maksudno. Tapi nak da'a lahu, ini apa? Dongakno, ya. Jadi bahasa Arab itu ada beberapa yang maknanya itu tergantung alatu takdiyah, no? Tergantung alat takdiyah. Seneng, bahasa Arab seneng rohibah. Bahasa Arab seneng, no? Rohibah. Mulane diarani kitab at-targhib wa tarhib. Tapi sekali mutaaddi be'an, itu maknanya gedeng. Faman rohiba an sunnati wali samini. Terus di bahasa Arab itu ada yang penentuan maknanya itu tergantung alat nopo takdiyah, termasuk da'a. Jadi da'a lahu berarti positif. Nah alaiha negatif. Kadang-kadang ya seperti itu memang bahasa Arab. Mulanya ono ayat mau simpel laha maka sabat waliha maktasabat. Jadi laha karena takdiannya pakai li. Latihan bahasa Arab dan sebenarnya bus warga itu roh. Karena kabar-kabar itu bus warga itu pakai bahasa Arab. Mulanya potensi kemebun rokok tinggi. Ketakoi ngawang-ngawang. Manis muka. Piye? Apa maknanya? Takoi malah takok. Wantem dengan rokok. Takoi malah apa? Takok. Dan kalau susah, no kaul darani malaikat mungkar nakirin agak kok nganggo bahasa Arab. Jadi nak sing ra iso bahasa Arab itu potensinya loro. Di sepuro, mergo wong goblok iku kudune di sepuro. Nomor loro malah tersinggung malaikat itu. Karena ditakok yo ora paham. Karo mungkar nakir itu jelas gak KTP Indonesia. Jadi gak ngarah iso bahasa apa? Indonesia. Jadi kemungkinannya bahasa apa? Bahasa Arab. Ya tak terang lah. Jadi Quran itu ngendikan laha maka sabat. Berarti nak mana nih ini laha iku manfaat kedua nafsu utawa awa-awaan. Semua orang itu akan termanfaatkan oleh atau akan mendapat manfaat oleh perilaku positif mereka. Itu Allah mau ngendikan laha pakai li, no? Terus wa alaiha lan marat ke kono manane melarat manane dan orang akan menanggung beban karena perilaku buruk yang dilakukan. Niku bahasa Arabnya mau napa? Laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Makanya kalau dalam bahasa Arab saya kok ngutangi orang, ngutangi itu memberi utangan ke orang lain. Itu kalau orang Arab ngomong ini, li ya li ala zaidin dainun. Saya punya uang yang di bawah Zaid. Karena orang lain tak diakan pakai Allah. Wis rungokno ben kesuwen tak malaikat iso. Tak malaikat iku li napa Allah. Ya, jadi kalau saya mengatakan li ala zaidin dainun berarti saya punya uang yang di bawah Zaid. Berarti ngutangi. Tapi kalau saya yang utang alayya li zaidin dainun, saya punya utang kepada Zaid. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu misalnya al-malu li zaidin, harta ini milik Zaid. Enggak boleh dibahasa Arabkan al-malu ala zaidin. Ya. Ya sudah gitu bahasa Arab. Jadi kalau da'a alaihi berarti
negatif, no? Tapi kalau da'alahu positif, ya itu pokoknya apa? Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Sehingga di bahasa Arab itu Allah selalu pakai li dalam menunjukkan otoritasnya. Misalnya lillahi mulkus samawati wal ard. Allah punya otoritas mengendalikan langit dan bumi. Enggak boleh diredaksikan ala wahi mulkus samawati wal ard. Enggak boleh seperti itu. Yaitu kaidah umum ya. Tapi kemudian ya tentu ada banyak pengecualian atau ada konteks lain yang itu tidak harus. Pun kawan pahami. Jadi Quran itu sering simpel menghentikan apa laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang mananya ya sudah seperti itulah makasabat. Setiap seseorang akan diuntungkan oleh perilaku positif yang dia lakukan wa 'alaiha maktasabat, dan akan dirugikan oleh perilaku negatif yang pernah dilakukan. Ini Allah mau napa pakai laha sama napa 'alaiha, napa pakai laha sama alaiha. Ya begitu seterusnya di hadis. Sehingga perdebatan ulama kalau maknanya hadis itu termasuk itu. Jadi apakah ala ta'diyah itu menentukan? Ya jawabannya iya, karena kalau rohiba misalnya seneng, itu orang Arab darani rohiba. Berarti at-targhib fi sunnati Rasulillah, seneng sunnah Nabi. Tapi sekali ta'diyahnya itu maknanya benci, kayak terus wa may yarghabu Amillati Ibrahim illa man safiya nafsa. Tidak ada yang benci aturan-aturan Nabi Ibrahim kecuali orang sing bodoh. Illa man safiya nafsa. Kata setengah hadis faman rohiba an sunnati falisamin. Itu sekali alat takdiannya an diganti li. Itu faman rohiba li sunnati itu maknanya seneng. Jadi itu bahasa Arab. Mun kalau terang ya. Ada 6 orang sing dilaknati Allah, termasuk az-zaid fi kitabillah. Orang yang menambahkan dalam Al-Quran, yang menambahkan itu misalnya secara penulisan bisa melanggar aturan penulisan, itu yang terkait penulisan. Kalau makna nambahi makna, kalau filsafat ya nambahi filsafat. Pokoknya apa saja sing kecelok mendamai. Sehingga dalam konstitusi ulama itu ada hal yang menyenangkan kita, yaitu termasuk dosa besar. Bahkan kalau Sayyid Abdullah bin Husain mengatakan termasuk murtad. Tapi kita jangan ngikuti yang terlalu ekstrim lah. Pokoknya dosa besar, tidak usah sampai murtad. Meskipun saya setuju sama Sayyid Abdullah bin Husain supaya orang itu takut. Itu adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi misalnya kayak di pondok mentang-mentang gue khusyuk terus santri gue wajib wiridan. Itu masalah itu cara konstitusi orang alim, karena wiridan itu tidak wajib. Sehingga kadang wong beling yo luwih bener mergo ora tau wiridan, mergo enten yo ora wajib. Cuma ya atine atos wong ora tau wiridan. Tapi yang jelas yang wajibnya itu salah. Dalam konstitusi ulama itu salah besar. Karena kalau itu ditoleransi, saya ulang lagi, kalau itu ditoleransi, maka syariat ini akan tambah beban. Misalnya aja jenis kayak khusyuk senengane wiridan, santri ini diwajibno wiridan. Nah, kiai nengkek, santri ini wajib setri kanan kelambing. Kok isin di santri apa? Gak modis, gak stylish lah, isin. Saya repot ketemu kiai zuhud, isin nanti santri ketok najis, seneng ada sing ketok dosa, ketok zuhud, terus ketok kiri, senajan dia kiri tenan, tuh. Wawan repot, karena nanti setiap orang akan mewajibkan sesuai selera. Maka termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, karena nanti syariat ini akan kebebanan. Soalnya kok mendingin, semua wajib paham. Wah itu bahaya betul. Selain orang arah kan berat. Wes paham ora wajib, wes pokoknya ora wajib. Ya saya ulang lagi ya, termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya dalam Islam, karena nanti Islam itu berat. Makanya tradisinya ulama-ulama top dunia itu kalau jamaah, saya mulai kecil di Mbah Mun ya, padahal ngimami Mbah Mun separuh santri ya bubar, sing ngimami Mbah Mun gak wiridan. Ya karena ya tadi kiai ini rawani ngloroi wong ora wajib. Tapi ya tetap ngajak wiridan wong ora dijak eling pangeran, dijak eling pangeran, tapi separuh bubar. Saya pernah makmum di Lirboyo ya gitu. Saya punya teman yang penelitian di Uzbek juga gitu. Jadi
Maghrib di Mami Mustafa kesunatannya sing separuh napa bubar. Bila perlu 99%. Itu bukan demonstrasi, implementasi dari menghindari ijabuma lam yajib. Tapi orang boleh menuduh itu bukti railing pangeran, itu juga nyata. Memang ya railing pangeran tenan sebubar-bubar gitu. Tapi memang berat. Apa? Kalau itu ditoleransi itu berat. Agama ini jadi berat. Coba kan kiai itu tipikalnya kan macam-macam. Ono sing seneng wiridan, nanti bisa saja muridnya diwajibkan ono sing wengkek. Stylish, carane ketunan ngene, carane kelambinan ngene, wis pokoke muga isin dene di santri ketok desa. Ono sing repot sing kiai sing seneng zuhud. Santri maca ora oleh, santri kudu ketok melarat. Terus ini semuanya jadi aturan. Itu berat Islam. Napa? Berat. Sehingga mulai dulu itu masyhur itu kalau nanti cerita tentang mriki. Ada bin Mas'ud kok ana wong duha bendino, wong disuweping. Kowe kok nyanyi sholat duhur. Maksudnya wong duha kok lakoni bendino berarti posisinya koyo sholat disuweping. Abu Bakar lebih parah meneh pas ada hari puasa itu. Puasa Arafah, pokoknya puasa pas puasa gak wajib. Bujune itu mempersiapkan buka sahur. Iku kila itu sampai kudur-kudur itu bangsane cara saiki golongane apa iku. Alat-alat masak itu dituduki Mbak Abu Bakar. Karena kamu menyaingi fardu. Napa? Menyaingi fardu. Jadi dulu lama itu masih orisinil karena agama ini sudah berat. Jadi kalau ada ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, ini bebannya malah berat. Nah tentu selalu ada ulama yang ijtihad. Ijtihad itu misalnya takut wong railing pangeran terus diharuskan wiridan. Mulanya jom gimana gue muni wajib di bahasa Indonesia wae. Jadi kalau nak ketemu Said Abdullah bin Husain sekarang Sulam Taufik, lho kok wajibnya wiridan? Mboten wiridan gitu, harus. Sekarang itu wali kutub, sekarang Sulam Taufik wali kutub jenis Said Abdullah bin Husain bin Tahir. Kalau nu mboten pernah nggak baca kitab itu sampai sekarang yang baca saya sendiri Sulam Taufik. Meskipun kalau ya rasa seneng nak ono santri apa ya sing terlalu wiridan kalau ya rasa seneng. Tapi nak ono santri wiridan terus kalau ya susah. Biasanya santri semua mikir senengane terus wiridan. Kan mikir agama kan susah. Coba rukunnya sholat itu 17, kila 13, ayo kita hafal. Ayo Mustafa lah, ayo hafal. Ayo rukunnya sholat itu 17. Ono saudara ini 13. Kenapa ayo kan jawab spontan ya. Khilaf ulama itu 17 ambek 13. Ana sing darani 18 ambek 14 ya. Kenapa? Ayo Mas. Apa? Ya iso dua cari satu bamu. Oh, kalian nggak grup loh. Saya kok sesat Mustafa itu. Kamu nggak grup ya mana nih? Ayo kan 17 ambek 13. Mergo ana sing darani bijak litumakni nati fi arkaan fi mahaliha al arba'i ruknan tabian sing sitok dane ruknan mustaqilan. Ngono kok ya bocah. Lha bocah seneng wiridan kan mau mikir, ngapalo 17 ya jajal 17 apa lo cepet. Lah apa wis wong alim sibuk aja apa lah ya. Nomor 1 apa? Niat. Terus. Ayo jawab. Takbir apa qiyam sih? Ayo. Apa kan nggih? Takbir apa qiyam sih? Guys dihitung bareng, qiyam takbir, takbir qiyam. Telu, terus mana? Ayo baca cepat. Fatihah terus. Ruku terus. Tumanina, terus. Tidal. Tumanina terus. Sujud. Wah, berarti ora tau ngaji, ora ono sujud tuh. Sujud mesti dihitung tumanina. Iya, apa juluse sing dihitung? Sujud tumanina terus. Julus bina sajudatan bahasa Arab ora iso. Terus 10. Terus. Gak terus hitung. Langsung sujud saja dihitung langsung minus 10 terus lagi 10 loh. Julus tasahud akhir. Tasahud akhir, sholawat ning tasahud akhir. Apa? Salam wis piro?
Misalnya ngono kan gak seneng bocah, ada wiridan kan. Jadi sing seneng wiridan itu perlu dicurigai, siji eling pangeran. Nomor loro pancen moh hukume pangeran sing mikir ku ora seneng. Terus kelemane wiridan ku wong dikei hak menghayal karepe. Kepen di bojo ayu nu solusine kan yo wiridan. Kepengen sugih nu ya solusine. Lah yang dia tidak tahu efek negatifnya adalah dekne ra tau eling Allah dengan makna yang dikehendaki Allah. Coba santri iku kon ngaji kon ben roh hukume Allah halal haram. Tapi mamen wiridan iso gak eling roh halal haram nah dekne men wiridan. Gak iso. Aku serah kelakuane wong-wong ora urusan suudzon wis. Kelakuane wis mesti ngono. Jajal aku misalnya suatu saat aku gak waris, wong jak wiridan tak mikir suwen mesti. Terus wong ngayal dhewe-dhewe ya. Ono sing ngayal bu swarga, ono sing utange lunas, macam-macam lah. Jadi saya tak waris hukumnya pengiran mau ngapalo rukune salat 17. 17 itu nomor pertama 3 iku urutane piye kira roh? Iku niat, qiyam, takbir apa? Gak niat sedurunge ngadeg sah terakhir. Ora sah karena sing darani niat itu harus bareng. Lu gosek lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi? Ngadeg sik. Lah berarti niat mbek ngadeg ku dhisik ndi? Ora tau mikir nek yo kok dadi ahli swarga ku piye. Mane masyhur ning masjid ku ana wong sekelompok ndonga ning pangeran. Sing sekelompok diskusi halal Nabi sulus. Nak zaut antarane rubu ambek nisfun. Nak zaujah sumun ambek rubu. Wis lah. Oh, boy, bagus. Pusing. Padahal hukumnya pangeran, apa? Ya jelas hukumnya pangeran. Saya belajar hukumnya pangeran di wiridan dhuwur ndi. Oh, belajar hukumnya pangeran sembrono. Allah istilahna wiridan niku mau kowe elingo pangeran. Tapi nek istilahna hukum yusikumullah iki wasiate pangeran. Wasiat itu barang serius apa gak serius? Serius. Man kalau di santri khusus wis curiga wis gak prospek cara kula wis. Mbah Mun nek santri khusus sering wiridan kok ngarep diseneni malah. Cung kowe nang seneng am jamaah wae ora tau sinau. Dadi malah diamuk santri sering jamaah kok ngarep. Jangan-jangan seneng pelampiasan apa? Tapi masalah ku ya wis ra kadung ra seneng sinau, terus ra seneng wiridan. Ora elek meneh. Kan lha ya elek meneh yo ra seneng ilmu. Wis lawala wis lawala ku akhirat yo rantuk, ilmu yo rantuk. Tapi bahayane seneng wiridan di situ. Kadang-kadang mau menghindari hukumnya Allah. Gak siap deh nih diterang hukumnya Allah kan. Ya mau. Jajal santri bareng ini, cung kan abar sholat mau iki luwih siap. Jajal ngomong ini, cung abar sholat apa lo? Sing rukun kundi, sing sunat di. Apa benar nanti ini, sing sunat ayat piro, sing abad piro, tabar aro. Ayo sunat abad piro. Ayo mus, nak iso, tak kei duit saya. Sunat itu ono piro, ono abad, ono hayat. Nah abad sing tujuh baru, bisujudis sahwi. Nah hayat, ora terus tak kon ngitung. Ayo hitung sih, hayat piro, tak kei duit saya. Ngate ora terima 100-200.000. Wong serang saya ngaji sing biasa nggo jalalan ngalor itu. Gak siap. Wah, gak siap. Karena apa ya? Ilmu itu wis ruwet. Mulan kula yakin ilmu itu wis ruwet. Mulan kula yakin para kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama kanjeng Nabi ku isih sugeng, iku ambek wong wiridan, ambek wong ngaji ku Nabi gak sing ngaji. Kau ngaji itu mesti bener ya, mergo nerangno hukumnya Allah. Tapi nak dongo, sekarang motivasi ada doa itu keinginan kamu apa keinginan agama ini?
Kowe kepengen bojo ayu, keinginan Islam mau keinginan kamu. Jak jawab gak usah munafik. Keinginan kamu, kowe kepengen urip di dhuwit, keinginan kamu apa keinginan Islam? Tapi wong sing mulang halal haram, bahwa anjing diarani haram, babi diarani haram itu keinginan Islam apa keinginan kamu? Keinginan Islam. Mulane tetep biar ulama tak jamin. Ono ulama sing ninggalno nafsu. Awas gak nawani ulama. Lihat orang yang belajar itu ngomong keinginan Islam. Coba aku nerangno nak niat ku fardu ain untung ku apa ya? Cong nak sholat ku niat ku fardu, ngadeg ku fardu bagi sing mampu. Fatihah ku fardu. Keinginan Islam atau keinginan saya? Keinginan Islam. Tapi nak eling pangeran. Eling dengan makna kelakuanmu itu malah. Eling pangeran kau nyaur utangmu, kau nuruti karepmu. Ayo jawab. Lu gak usah beti yang menjadi kelakuanmu semua. Lu biasa ya. Malah tobat ya, lewat ngaji ini tobat. Maksudnya ya wiridan tapi wau sak kadare bariku belajar halal haram. Kandane nang ngomong. Wong alim itu orang yang paling ngomong tentang keinginan Islam. Untungnya apa jajal kayak kula niku jujur nerangno niat itu fardu. Nek ora niat salate gak sah. Maca Fatihah fardu. Nek ora maca Fatihah salate gak sah. Itu keinginan Islam. Tapi aku donga ya Allah, kula kepengin murid sing sopan, sing nurut, itu keinginan. Akhirnya seru kira aku dulu, tapi ya lucu deh, sopan ya lucu, mulanya kalau biasa sopan ada apa? Sopan, dosa kan ya sopan malah. Oh, jadi ini tasan lo gawe-gawe, wis bakatnya ora sopan, terus noai biasa wae. Ya saya ulang lagi ya, wong kudu mikir. Eling Allah wae, tapi maknane eling Allah maknane ning gone ahlul ulama iku eling Allah eling sak ketentuannya. Misalnya kayak dibujuk cerewet, terus donga ya Allah mugi-mugi bojo kula niku dados wanita ingkang sholihah. Terus eling ketentuane Allah. Sing ditakdir di bojo sholihat iku ana aturane. Misalnya terus eling at-thayyibatu lit-thayyibina wa thayyibuna. Pokoknya walhasil eling lah terus al-khabisatu al-khabisina al-khabisuna al-khabisat wa tayyibatu li-tayyibina tayyibuna li-tayyibat. Iya Allah gawe aturan bojo sholihah iku pantese sing lanang lho saleh. Akhirnya mikir mboten sidorian Gusti. Ini sementara niat ini saya batalkan, saya tak soleh dulu baru nanti setelah saat ini soleh jenengan yang harus ngikuti aturan, jenengan berjanji yang thayyib harus dapat thayyibah. Akhirnya kan gak banyak nuntut. Gue kepenting anakmu alim, soleh, hafal Quran. Terus gue kudu nuntut. Lah aku itu ngapal lo ya tahu zaman pondok beling kok kepenting anak soleh. Iki wis sumbut ta ora. Akhirnya mikir, Gusti saya dulu tak soleh dulu, tak hafalkan Quran dulu baru donga anak. Kamu ini kan enggak. Gue goblok trauma mbok goblok anak mbok plekoto dadi wong pinter. Lah ini sebetulnya dendam apa kuapok melarat terus anak mbok peksa dadi sugih. Sing ngapok kowe kok anakmu dadi korban. Itu keinginan apa keangkuhan? Jadi wong kudu mikir, tapi nak hukum itu tidak seperti itu semua. Kan kalau nak wong alim hormat. Ya donga sak kadare, jenenge wong njaluk pangirane sak kadare. Teng nomor 1 ku eling hukume Allah. Ya mau. Ketika ada diskusi ilmu nerangno faraid misalnya, di pojok masjid nerangno faraid. Nah ana mayit mati, iku umun bagiane sakmene. Ibnun sakmene, bojone zaujun sakmene. Untungnya apa wong iku sing mati ya ora keluarga deh. Untungnya menerangkan ketentuannya Allah Subhanahu. Nak kowe mojok donga, jajal takoki, kenapa kok donga ngantos nangis? Utang kula kuat. Tentu kualitasnya, makanya Nabi gabung sih menerangkan halal haram. Ya ruwono kita udah siap kabeh. Mergo aku ngerti kelakuan lu mesti seneng. Nah, aku serono. Ya tapi tetap donga, tapi ya sak kadare. Sak kadare wis nganggo donga sapu jagat ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menawa kula niku fanatik ambek ilmu, kula fanatik. Sing nganti kula ketemu pangeran fanatik. Mergo ilmu itu menjangkau semuanya.
Dan ilmu itu juga sing bihi yu'badullah, dengan ilmu Allah disembah, dengan ilmu Allah ditaati. Tanpa ilmu itu nggak bisa semua, sudah. Coba kowe misalnya donga, ya Allah kula kepengin dadi wong sugih sing barokah sing manfaat. Pertanyaannya, ukuran barokah itu apa? Nak sugih gelem zakat, lha roh bab zakat. Wong bab zakat ae. Ora kula kepengin di bojo ayu sing nurut. Lu nurut kowe dalam keadaan goblok. Berarti nurut nang kesesatan. Cukup ora mikir. Kluru meneh, ayo wen roh raimu nak bau bener. Sepakat maksiat pancen. Tapi nak kowe nganggo ilmu, aku iku pantes untuk bojo salihah ta ora? Ngaca aturane Allah nak at-thayyibatu lit-thayyibin utawa nak salihah lis salihin. Akhirnya kan mengkaca diri sendiri. Wis ra sedo menggerian Gusti, salihah menggerian tak saleh riyen ngono. Thayyibat menggerian tak thayyib riyen. Kowe belajar. Wong senengane mendonga addu'a mukhul ibadah. Donga ku sumsume ya itu hadis aja ikut tok tolabul ilmi fardhotun fardune ra dilakoni wa amen. Bocah ora karo-karuan. Jadi, tapi kan mesti rahasia kan? Lho soal kowe ngaji ini semangat yang golek ilmu nakalan, mau mikir karek ngrungokno. Mun ora paham rekamane diunekno nek. Iki pecundang golek ilmu ngene iku ya golek ilmu pecundang. Golek ilmu tenan ya aku, nek ora paham nganti nangis. Kulo maca kitab ora paham nganti nangis. Nek utek ora cukup, perangkat ora cukup kulo nganti salat hajat ya pengiran supaya paham. Kowe kan gak golek ilmu sing ringan, carane ngrungokno. Maknane dhewe ora iso, maca dhewe. Golek sing ahli, teko ning majelis. Gak iso ya dibaleni meneh. Nek gak paham wis wallahu alam. Apa ya lucu-lucunan zaman akhir cukup lah cukup. Tapi jeneng gak golek ilmu kang niku. Apa ya mau pecinta atau apa ya? Pokoknya ya darane pecundang kok elek temen tes. Pokoke ngono. Ya tadi eling-eling ya. Jadi Kanjeng Nabi nate rawuh teng masjid, posisi beliau masih berdiri, ada sekelompok sahabat yang berdoa, ada sekelompok yang diskusi halal. Itu ada di Muqaddimah Ihya, ada di Muqaddimah kitab Majmu', ada di beberapa kitab hadis ada. Terus Nabi berdiri sempat ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah berkehendak yang mengabulkan, kalau Allah tidak ya tidak mengabulkan. Tapi kalau ini diskusi ilmu dan itu pasti benar karena yang untung Islam juga. Ketika seseorang ngomong zina itu haram, zina itu merusak turunan, zina itu merusak tatanan sosial, narkoba juga merusak tatanan sosial. Ada sekian generasi yang diantikan sama zina dan narkoba. Sementara dia ngomong kepentingannya dewe terus. Ya ora kelas wong donga mbek mulang iku cara derajat ya ora kelas. Ngandel aku tuh bocah kandhane kok angel. Yang mulang tuh orang yang berhasil mentakbirkan apa yang ditakbirkan Allah, menjelek-jelekkan sesuatu yang dijelek-jelekkan. Misalnya Allah nyifati zina bi innahu kana fahisha, itu buruk sekali, wasa asabilan dan merusak dalan keman, merusak tatanan jo. Terus iya wong alim mau mulang zina bahaya jo. Wong lali anak keluarga katut babon, wong nasabe gak jelas gara-gara katut babon. Narkoba yang bahaya, mabuk, kecelakaan, pembunuhan, rata-rata sebabnya narkoba. Ini dia kampanye sesuatu yang dikampanyekan Allah. Sementara ke mojok gayamu khusyuk, Gusti kula muarep buasen Gusti. Jare malaikat wis roh. Ngono paring sugih. Coba itu egois ndak? Coba jawab saya, itu egois ndak? Egois. Nah kalau ini dia dengan ngene, Gusti saya ingin ini Islam itu kuat. Donga ngono ora nganti suwe, syaratnya kuat ngaji dulu. Paham ya syaratnya kuat? Ngaji akhirnya gabung sing ngaji. Paham ya mulane kula suwun donga iku ya sak kadare. Sak kadare iku maknane porsinya di bawah tolabul ilmi. Aja kok terus ra ndonga kowe sombong. Sekere ra ngalim ra tau wiridan tambah sombong meneh. Apa meneh tambah wis ra tau wiridan ngaramno wiridan malah lucu meneh. Wis ra tau wiridan ngaramno. Cuma ana untungnya. Kenapa ndak wiridan? Kan menurut saya haram. Jadi orang enteng dah ya, tapi ya lucu aja. Mengeling pengiran orang oleh umat apa-apa, mengeling pengiran kok gak aneh meneh malah. Mazhab ora sekedar salah tapi aneh, mengeling pengiran kok gak.
Nah, aku kan gak nertibno wong eling pengiran. Carane eling kudu di tertibno. Kata gampang ini, gue eling Pak Jokowi, atau eling Pak SBY, atau eling Pak Harto. Terus mau eling ngene tok lucu gak misalnya. Aku eling Pak Jokowi, wong Solo. Iku Pak Jokowi ora bangga. Tapi nak mbok eling karena gawe tol, karena gawe bendungan, sing dilingi lah kan bangga. Mergo sing dilingi prestasinya. Misalnya Mustafa tak ilingi, kowe eling Mustafa eling. Wonge pokoke nak ngaji mbok ngarep wis tuwa nak ngaji turunan, mangkel gak? Mangkel. Kowe eling rogene eling, wonge gedut nak ngaji mbok pamur apa guyu banter. Kan mangkel. Tapi nak dieling-eling dari sing apik, kowe eling rogen. Wah iku munasabiqinal awalin. Kan keren apa? Mustafa munasabiqinal awalin. Padha terus kerennya apa? Misalnya Allah mbok eling-eling mau prestasi Allah iku nuruti kowe iku kepengin dibojo ayu, kepengin ndoma apik. Allah kok bocah bakas. Cara bocah-bocah Jawa ini cara bahasa gaule bocah bakas barang-barang sing cemen apa? Makanya Allah itu kalau nyeritakan zatnya itu yang keren-keren. Aku sing gawe langit bumi gawe srengenge. Misal Allah sing gawe bojone Ruhin. Kan yo keren tapi kan terus gak gaul lah maksudnya. Paham tak maksudnya? Jadi yang pangeran lah kudu ditertibno, maksudnya dengan sifat sing keren. Lah ya bayangane ngono, wong eling manusa wae, wong seneng nganggo sifat keren. Iku mulai disebut walillahil asmaul husna. Eling pangeran nganggo sifat-sifat sing agung. Walahul matsalul a'la fis samawat. Allah itu punya sifat-sifat sing al-a'la sing sangat luhur. Terus Allah mbok sifati mo. Kenapa ke sugih? Wah aku tahu. Iya aku ndonga terus ben sugih. Mulane dituruti pangeran di dunya akeh. Dunya ku barang sepele. Tapi nek aku ngomong ini, Indonesia itu negaranya tertib. Barokahnya masyarakat menjauhi perzinaan, menjauhi narkoba, dan itu karena didikan agama. Kan keren, Allah mbok sebut dalam konteks besar. Nah, orang alim itu orang sing mentakbih apa yang ditakbihkan Allah. Iku Allah ketika sifati zina bi innahu kana fahisha, sangat buruk. Wa sa'a sabila. Pembunuhan juga gitu. Siapa yang membunuh orang mukmin yang tanpa hak maka diancam neraka gini-gini. Ya jelas ya kula suwun ya, pokoke wong kudu seneng ilmu. Sak dhuwure seneng wiridan. Ya tetap wiridan kowe. Wis ngaji ora wiridan ora terus dadi apa. Jadi toreko lah sak ngisore ngaji. Tetep maksudnya ya toreko iku nganggo napa? Ngaji. Ora kok terus kula kepengin jenengan seneng kula mboten penting. Sampeyan seneng kula ora penting. Kula kepengin seneng pangeran, gak sampeyan senengi. Senengi malah ribet. Seneng men sowan malah ngel-ngel wong. Sowan Yayu pas ngaji tak kandhani, sowan Kiai nak ben barokah pas siji ya kiainya sudah milik publik, suasananya ngaji. Lah nek sowan paling terus suasanane jaminan rawuh. Sehat napa mboten gak sehat gak kelar ini aneh-aneh ngono. Mesti takokane iku barang-barang ra penting, bener kok? Nak kurang pegawai malah takok, "Temu iku musim pundi? Musim napa nih? Musim tembakau." Malah takok, "Niku nembe musim napa? Musim hujan." Ngene iki ene ape dudusan kok cerita. Mesti ra penting, wae tema-tema ra penting. Aneh-aneh. Lha kiye ujak bakas ngono. Serepet. Wah nak seneng kiai ya napa? Ngaji, liyane iku gak penting. Kecuali ya kadang-kadang ya 10 tahun bisa nih kadang-kadang. Oh suwi temen kesuwen suwi lah. Saya sering ngaji, liyane iku sak sepate ya, Pak. Ada sahabat Nabi ya. Kenangannya gue ngaji. Saya sering ketemu Nabi tapi suasana sebenarnya agak sowan, itu yang salah paham orang. Sering ketemu Nabi, sebenarnya suasananya ada sowan, ketemunya di masjid itu ya Nabi ngaji. Nabi kalau ngaji itu rileks. Ya gojlok-gojlokan rileks terus. Kadang ya dijak bodoni barang untuk sahabat-sahabat. Lho kula tak cerita iki, Nabi dijak bodoni sahabat iki nate. Tapi Nabi kan gak mungkin ngelolosno bodoni. Tapi Nabi nek sahabat sing bodoni ya ben ora Nabi kan ya rada salah pantes wong ora Nabi. Jadi Nabi nate cerita Dajjal. Sok ben wong kelaparan kabeh ning akhir zaman. Kelaparan kabeh. Kabeh butuh mangan. Kelaparan keusan dari Nabi. Wis bahayane akhir zaman. Ya ono sahabat sing astagfirullah gawat. Pas itu Dajjal teko. Jare kanjeng Nabi itu dawuh Nabi.
Dajjal teko bawa roti sama minuman. Betapa menariknya dalam keadaan seperti itu. Nah, kue gelem minumannya Dajjal, gelem roti Dajjal, neraka. Karena apa yang dikatakan Dajjal neraka adalah swarga, yang dikatakan swarga adalah jadi Dajjal itu gawa hijau. Aku sing lawan Dajjal. Kue tenang ya, iku jenenge pemimpin sedaya tenang ya. Nak Dajjal teko, aku ijek sugeng, tak aku sing lawan. Kue kan gak level wis. Nah, aku gak ono fawwau khalifati angkum. Allah enggak sing ngurusi Dajjal. Ono sahabat mbok nguri, ora beti sahabat. Ya Rasulullah. Mbok ngeten mawon. Maksudnya mbok ngeten mawon dineku. Kalau tak mangan rotine Dajjal. Gue tak ombe, tapi aku tetap iman. Bariku tak bodoni. Wong Dajjal mawon. Maksudnya wong Dajjal mawon. Mau dari Dajjal kan mboten dosa. Tapi akhirnya guyu. Nabi udah dicerita kiamat wis dahsyat ngono. Gara-gara selingan mau. Itu sudi Nabi. Itu nak dalam keadaan zamane si sahabat ini wis mikir ad-darurat tubihul mahzurat. Dadi mantep apa kaidah usul fikih mantep. Ngeten. Niku kok laparan banget tapi kelaparan banget ngeten mawon. Kula nak dirayu Dajjal sing mangan kudu kan syaratnya mangan kan paketnya kudu kafir ngafiri Allah iman mbek kula tak muni yo tapi kula bodoh nih wong Dajjal mawon niku akhirnya Nabi jadi cara Jawa sono-ono ae jadi jangan kira Nabi itu terus wong sowan mboten maksudnya itu ya sering ketemu tapi tidak sowan karena Nabi memang miliknya umat jadi kalau ketemu ya di Sufah itu teras masjid ada Nabi hanya ngendikan Abu Bakar sama Umar terus sahabat do cerita macam-macam zaman jahiliyah itu nah cerita lucu-lucu kan gue yang disik sing ngefly nganti mlaku ora aku kowe iso marah-marah ini wah terus fayak khuduna fi amril jahiliyah fayat hakun mereka cerita zaman jahiliyah kemudian mereka tertawa terus Nabi wayat hakum mimayat hakun Nabi akhirnya ikut tertawa ya rileks gitu jadi orang kok terus sowan nang dalamnya Nabi ganggu suasana keluarga istri anak itu ndak ketemunya di Sufah itu di teras itu. Jadi akhirnya Nabi ketika di dalam benar-benar terjaga privat di dalam makanya la tadkhulu buyutan Nabi illa ayu dzana lakum jangan sowan Nabi kecuali dapat izin karena kalau sudah di dalam itu milik keluarga tapi kalau keluar beliau milik publik itu disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum mereka sabar menunggu Nabi keluar terus Nabi keluar di teras masjid ya sudah kalau sudah di teras masjid berarti milik publik terus mereka tanya-tanya diskusi terus Nabi ya guyon santai termasuk ketika cerita Dajjal mau dinyang kalau keadaannya seperti itu ya Rasulullah kenapa kita tidak makan saja dulu bariku Dajjal tak bodoh nih ngapusi kan ngapusi Dajjal Nabi ini akhirnya difekihkan piye hukum ngapusi Dajjal jadi riang jadi di sini ya riang ya relax ya karena tadi ya Pak ya karena tadi memang kesalahan sahabat itu ya relax tapi saya ulang lagi itu di Sufah bukan di dalam di mana di Sufah itu teras masjid itu Nabi kalau sudah di situ relax sekali karena ya sampai macam-macam sampai pertama di syariat nore celono ngerti ya celono sarawil itu celono itu gara-gara itu Nabi bening masjid itu kadang sahabat keturun terus yufdi farjahu ila sama Nabi itu kocok kata Nabi bro nah posisi turu aja ngene sing yufdi farjahu ila sama ya tentu kowe rasa bayangno Nabi roh ya ora Nabi itu ya ora berso detail tapi ngerti arahe tentu Nabi tidak berso itu maksudnya tidak berso auratul rajul tidak berso tapi tahu kelakuan ngono iku akan menjadikan yufdi farjahu ila sama terus Nabi ngedikan misalnya layat taki wahadum kada layanu wahadum kada akhirnya semenjak itu disyariatkan celana besar-besaran sampai Nabi ngedikan sarawil itu libasu abikum Ibrahim karena pertama penemu celana itu Nabi siapa? Ibrahim kalau dalam khazanah Islam makanya terus ada wong Arab itu ya jubahan ya sarungan bariku ijek celana terus adanya kiai-kiai kuno juga pakai apa? Celana maksudnya yang sempat ya memang celana jadi lebih apa ya lebih astar ya lebih yang ditutupi lebih banyak jadi Nabi itu relax
Lagi-lagi itu kan Islam. Bakas aurat menguntungkan Islam, bakas halalnya nikah menguntungkan Islam, bakas ngeritik zina menguntungkan Islam. Sementara orang berdoa orientasinya dirinya tentu baik ya, tentu baik. Kalau baiknya sih baik, tapi gak kelasnya dibanding yang mengajarkan halal haram ya. Tentu berapa tidak kelasnya, seorang tidak kelasnya dibanding yang ngendikan apa halal haram. Wonder mbok simbolo dhewe. Donga ora penting, cangkemmu sing ngomong ngono sapa bocah. Bocah kok angel temen bener kok kowe. Angel nerangno wong bidol kok angel. Senengane nyimpul, ngaji ra paham kok. Amit-amit tenan saiki. Ya tapi resiko dadi tokoh wong do nyimpal aku kadang wong aku sing duwe narasumber ra paham ngono kok terus do nyimpul paham. Itu bingung. Tapi swakada amruhe kodorom medur, pangeran kersane ngono wis. Serepot-repot. Habis ben iku sing rame-rame dunya. Lu ngaji ora paham senengane apa? Misalnya terus jadi doa itu enggak penting, sementing ngaji. Ku ngaji ora paham. Wis wae simpel, wis pokoke mau ngaji mau rungokno. Aku ora paham setel meneh. Wis ngono ae bar ku wis ora usah nyimpul wis bar wis. Ribet kemarin. Ya oke milih ya dadi eling-eling ya, karena kelebihannya orang menerangkan halal haram tadi, dia ngomong atau mengkampanyakan apa yang menjadi keinginan Islam. Keinginan Islam tentu apa? Ingkarul mungkar, mengingkari barang yang seharusnya diingkari dan melakukan satu kebaikan, dan itu hanya bisa dijelaskan dengan ilmu. Misalnya barokahnya nikah, orang jelas anaknya siapa, sehingga yang berkewajiban nafkahi siapa. Barokahnya nikah, ini istrinya siapa, yang wajib menafkahi siapa jelas. Tapi kalau zina, ini anaknya siapa gak jelas, istrinya siapa, maka terjadi kekacauan sosial. Nah, akhirnya Islam itu bangga be wong alim perkara nih, dia yang bisa menjelaskan hikmahnya Islam mengharamkan zina, mensyariatkan nikah. Nah wong tuwa kan gak terus mojok Gusti kula nyuwun bojo ayu, terus kan bojo ayu ku piye? Kan semuntung kowe tok umpama disebadani pangeran semuntung kan. Untungnya Islam apa? Beda dengan penjelasan pentingnya nikah, haramnya sifat atau haramnya zina. Terus kowe nerangno, oh barokahnya nikah. Zainab milik siapa jelas, Sri milik siapa jelas, anaknya anak siapa jelas, kewajiban nafkahnya kepada siapa. Coba kalau perzinaan, anaknya siapa enggak jelas, wong sing urun akeh. Iku anak sapa? Nak delok kriting anak iki tapi didelok. Kan dadi bingung. Kok kriting tapi mripate kok mirip iki, tapi nek irune kok mirip iki. Apa hasil kombinasi? Wah, bingung. Iku ahli DNA bingung kan pusing. Mangkon es lahir sing tanggung jawab lahirane iku sapa? Jadi zina iku ruwet. Lha iku sing nerangno ya sing ngaji, sing sitok men egois bakas dirinya ya ora kelas e. Dong ya. Awas kena mbok simpul to. Cara Gus Pak donga ora penting mbahmu sing ngomong ngono wis apa. Coba senengane hok. Akan ke grup apa mah. Repot-repot. Angel nerangno kowe bang. Muga disepuro pangeran. Gak disepuro ora apa-apa, kelakuan ngono paling. Mun wae terus ya. Pokoke ngaji ge, pokoke nomor 1 napa? Ngaji. Piye ngaji ku dadekno ilmu. Ilmu iku pertama sing disebut Allah ketika nurono surat Iqra. Allah nu pas nurono surat Iqra mboten bakas donga, mboten akan nomor. Dibakas ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Baca itu menjadikan tahu. Dan ketika Allah mengenalkan sifatnya, sifat yang pertama dikenalkan diantaranya apa? Allamal insana malam ya'lam. Jadi Allah itu mensifati dirinya apa? Mengertikan manusia sesuatu yang manusia tidak ngerti. Jadi hubungan Allah dengan manusia pertama apa? Hubungan ilmu. Dari tidak tahu ditahukan. Jadi orang di surat Iqra pertama aja bahwa doa ibadi orang itu nomor sekian. Yang pertama dikenal apa? Allamal insana malam ya alam. Allah adalah zat yang mengertikan manusia apa yang manusia tidak ngerti. Jadi gamane hubungannya Allah dan hambanya pertama juga urusan ilmu. Ya pertama juga urusan apa? Ilmu.
Mana ngaji, gua ya lah ngaji. Gua kitab, gua pulpen, gua rekaman. Wah itu sudah sesuai perangkat ilmu. Dunia gua itu ngalim. Kurang apa nih? Kitab gua, pulpen gua rekaman. Ngaji gua ngalim. Kurang apa nih? Nggak ada masalah dalam sehnya. Berarti masalah ada pada siapa tuh? Umumnya kiai itu kan kadang masalah dengan gurunya. Ini kan tidak ada masalah. Sopo sing ora Mbah Mun aku murid Mbah Mun. Sopo sing ora Ki Nur Salih roh kabeh. Kan tidak ada masalah dengan sehnya. Ini masalahnya dengan siapa? Nah aku ini masalahnya pada saya Gus. Berarti ke cata waduk tenan sampai tenan. Soalnya sing salah aku. Gak gitu ora gitu. Tapi perangkat golek ilmu kowe wis cukup wis go kitab, go pulpen, go rekam. Kurang apa nih? Kok nganti ra paham kurang apa nih? Kitab itu karangannya wong top tenan. Saya tidak pernah ngajar kitab yang abal-abal. Kitab sapa sing ora Ibnu Hajar Al-Asqalani iku gurune Syekh Zakaria Al-Ansori. Jadi muridé dekne dadi Syekhul Islam. Dadi Syekhul Islam ning dunia fikih jenenge Syekh Zakaria iku gurune jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Sing aran kitab sing tak waca kurang keren ya. Ngaji kitab sapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wong di wong pleret wong diraro. Plarat beduan ya ora roh. Al-Asqalani ngono. Asqalani daerah Al-Ardhil Muqaddasah, daerah Palestina. Tapi uripe teng Mesir. Nggih nate teng Mekah teng Madinah. Wis kurang apane, Cak? Jalalain dikarang Imam Suyuti, masuk Mujaddid di akhir abad 9 Imam Jalaluddin. Kitab Jalalain itu digo disertasi doktor nang endi-endi. Di sing iso Jalalain itu mesti gelare doktor tafsir. Kuwi betina gowo ngalor ngidul. Golek gon kok ngarep kurang apa deh jujur. Ini harus go Jalalain, go pulpen, rekaman. Mestinya pinter kowe go lama dhisik kan gak go rekaman. Berarti kalah sak kelas apa? Lama dhisik nak ngaji gak go apa? Kudune pinter kowe. Kok iso pinter ulama dhisik sebab apa? Mergo wong dhisik gak tau gawe grup. Ngaji rafatin ngaji kok amen gawe masyaallah ya samet amen men kenalan wis serapo apa zaman akhir wis arasane silaturahim mempererat tali apa repot sing jelas kula kulinakno ya aja disimpulno mergo kesimpulan itu subjektif. Jadi misalnya gini ya, beda ya. Saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai, sangat mencintai guru-guru kita. Ya, saya ini rungokno tenan ya. Saya sangat mencintai guru-guru kita, ya utamanya guru-guru kita kayak Mas saya Sarang, Mas saya, ya semuanya semua Mas saya termasuk Lirboyo, Beloso, Sidogiri, semuanya Kudus, Kajen, Krapyak, semuanya kita mencintai, menghormati. Juga sangat mencintai NU, saya juga mencintai Muhammadiyah, semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda. Beda satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman. Nah karena beda itu kita ngeritik. Tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja, di hal. Kemudian orang menyimpulkan ngiranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu mana tidak terima bahak. Hadisnya Nabi butuh penjelasan. Karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan laisa minna. Tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Loh itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah SAW. Kowe gak sekedar pernah menipu, rezekimu kok bodoni. Orang terima sekedar pernah rezekimu kok bodoni. Kowe iku laisa minnani tak ngamek. Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min fitil kal khoslah di sisi itu. Apa? Di sisi itu. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering mengkritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka menghormati Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering nggak pati hormat sama ma'afirun nubuwah, tempat-tempat bersejarah. Jadi jangan kira kita, jadi kalau kita meritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan,
Misalnya kamu simpulkan, Gus Bak benci Wahabi ya enggak juga, dalam hal yang kita tidak cocok. Yang kita cocok ya cocok, kayak tadi misalnya Sayyid Muhammad tuh kalau ngarang kitab, meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa, dalam hal yang sama, dalam hal yang sama, karena mereka bermakna. Ya misalnya Nyon Sewu, misalnya pengajian umum, saya juga suka dari segi syiar, dari segi apa? Syiar. Tapi ada hal-hal yang memaksakan, itu mesti saya kritik. Wong karwan kiai cilik ning desa kok pengajian akbar. Akhirnya panitiane door to door 2 wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar, itu kan memang enggak berat. Tapi kalau yang desa-desa pengajian gede, 2 wulan atau 3 wulan oleh door to door itu. Wong nganti agar wong dijalukin apa? Sebab. Padahal kampung situ nggak butuh pengajian besar karena butuhnya cek mabadi fikih. Lalu apa ngundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Nah seperti ini harus dikritik. Tapi bukan berarti kita membenci. Karena ada sisi baiknya. Misalnya nah nyimpulkan rezekinya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan tanya. Sanging pundi mbak, sanging mriki. Sebetulnya ini murni hakul jar. Karena tetangganya dia takok. Berarti muamalahnya hakul. Terus wong alime ya terbatas. Oleh delok ora kok ngarep ngisor nganti dhuwur sak kadare. Terus bareng rugen roh, oh nak ngono jagoan mbek wong ayu ku oleh. Wong aku tahu ketemu wong alim ya jagoan mbek wong. Ayo. Lah itu jenenge kesimpulan. Kan terus sak karepe dhewe jenenge nyimpulno iku sak karepe. Di saya ulang lagi ya, ini sebagai apa? Kita niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong mukmin kabeh kudu salimus sodri, napa salimus terus selamat dadane. Kula hormat sama semua orang se-Indonesia yang memberi kontribusi pada agama ini, saya hormat. Cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu, apa dalam hal itu. Ya misalnya ini nyuwun sewu, misalnya saya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut itu saya hormati semua. Dengan tokoh yang kita mungkin cara zahir beda kita hormat. Cuma mau tidak mau memang kita kadang ngeritik, tapi itu bukan bawaan kebencian, bawaan tadi kondisi, no? Misalnya gini Nyon Sewu ya. Saya tetap menghormati semua siapa saja memberi kontribusi pada agama ini, baik yang terkenal maupun tidak, yang tersembunyikan namanya maupun tidak. Saya sampai sekarang masih punya adat sowan kiai-kiai yang nggak terkenal, tapi memberi kontribusi pada agama ini. Saya hormat. Tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya, karena orang nggak bisa mengakses, karena enggak. Yang terkenal punya sisi positif, yaitu syiar. Tapi resikonya biasanya terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar. Tapi hariannya kurang bagus biasanya karena fokus apa? Ya fokus kebesaran tadi. Kalau yang kecil biasanya hariannya bagus, bikin madrasah, bikin dunia, tapi nggak mudah diakses karena nggak terkenal. Ya itu bawaan manusia plus minus seperti itu. Tapi kita semua ingin salimus sodri, apa ingin salimus sodri, ingin. Makanya kalau nu sering nopo niki cerita salimus sodri didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didikan Kanjeng Nabi. Saya hormat sama tokoh saya, termasuk tokoh negara. Saya hormat siapa saja karena tetap menjaga kestabilan, menjaga apa? Meskipun dalam banyak hal kita beda, ya kadang beda itu kadang kita ngeritik. Itu bawaan ulama dulu Zakaria Al-Ansori itu ya ora cocok ke Imam Suyuti. Imam Suyuti ora cocok ke Imam Sakhawi. Nek ketemu mbok takok bor. Ya ulama dulu biasa satu kurun itu saling nggak bertanya karena fokus ke dunia masing-masing. Misalnya tradisi kita kalau ngaji Quran itu ya yang ditanyakan sanadnya dulu. Tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya, atau tradisi mereka itu makna dulu. Kita tidak tahu. Misalnya tradisi di India. Tradisi di India itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya. Meskipun kecil. Dalam sisi itu bagus India. Tapi Indonesia enggak. Indonesia lebih suka makhrajnya dulu. Yang tentang fikihnya ada paket lain, ada paket. Terus kalau tradisi keluarga saya, meskipun keluarga Quran itu anak kecil ya enggak disuruh ngapalkan Quran. Bapak saya nggak pernah nyuruh saya ngapalkan Quran, tapi setelah bisa baca kitab, ya baru disuruh ngapalkan. Ada yang enggak, yang ngapalkan dulu biar apa? Otaknya masih jernih katanya. Ya macam-macam, semuanya baik. Dan kita saling ngeritik karena tadi, nak cacilik langsung ngapal lo, kadang najis gak
gak roh sopan santun. Yang fatalnya lagi kadang akidah Ahlussunnah wal Jamaah gak ngerti. Jadi ada lucu kan akhirnya hafal Quran tapi akidahnya tidak Ahlussunnah karena gak pernah dikenalkan Ahlussunnah. Tapi sisi baiknya karena masih kecil gampang apa? Hafal, kemudian orang tuanya niat benain akidah Ahlussunnah. Ada yang sebaliknya dibelajarkan Ahlussunnah dulu baru ngapalkan. Mungkin sisi negatifnya mungkin deh. Nek isu teke tuwek-tuwek ngene iki kan. Kowe gelem wis ngapal Quran store wae. Nak lawat ini di akhir wal asri. Amma yatasaalun anin nahfil azim wa apana. Innalil muttaqin. Wong sering nampa setoran wong tuwek-tuwek lucu-lucu. Wong tuwek-tuwek sing ben mati husnul khotimah kadang Gus kula wis tuwek tapi kepen setor Quran mbek jenengan. Tahu tak turuti. Rata-rata rong juz wis nyerah. Dereng enten sing langkai 2 juz. Kadang nyerah wis setruk, kadang mati macam-macam lah. Apa ya teke wong tuwek iku beda. Padahal maca. Tapi saking dalam jari ku piye? Dadine lafate ku aneh. Momen anak maca fam baca fan oh. Bulan. Wasama idatul khubuk tuwa khibuk mbah. Sebab larani mbah mah pusing kula Mas. Jadi dua khayal dhewe ya seorang lagi ya kita tetap diru keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong mukmin ku salimus sadri napa salimus sadri sehingga niki tenan kula maklumatkan kula niku hormat siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat tapi kalau ngeritik bukan berarti kebencian karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya hadis syariah. Misalnya saya dengan Pak Yusuf Mansur hormat, saya dengan siapa saja dengan Ustadz Abdul Somad, dengan UAS, saya hormat. Tapi ada sisi yang kita harus ngomong karena banyak ustadz yang nggak terkenal tapi juga ikut memberi kontribusi agama ini. Makanya saya mengikuti yang tidak terkenal ini tak hormati. Tapi semuanya kita hormati dari segi syiar memberi kontribusi. Kalau yang sedang tidak cocok ya dalam hal itu saja. Fitilkal khaslah, ingat-ingat apa fitilkal khaslah. Tapi jangan semuanya ndak. Kita semua dididik Rasulullah salimus sadri apa? Salimus sadri. Begitu juga saya dulu dengan siapa saja. Asal tadi semuanya itu demi niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salimus sadri. Napa? Salimus sadri. Fal mukmin salimus sadri. Kita dalam hal misalnya masyarakat senang saya berlebihan, misalnya orang Jawa Timur, saya suka. Dari segi senangnya Kiai, tapi saya juga sering kritik orang Jawa Timur. Meskipun yang senang saya lah, ojo berlebihan. Karena kalau berlebihan senang Kiai terus sering sowan. Kadang anggaran gue belanja tigo sowan. Sebenarnya saya bukan kritik sowannya, sehingga anggaran belanja salam no template itu terus aku mau itu piye. Nah, kadang ini tak takoi kan sowan aku rombongan bis tak takoi. Lu lari-lari buatan sekolah, buatan apa-apa Gus, yang penting sowan Kiai. Lah bocah kok diajari. Lah ngono iku rombongane kadang 3 dino, berarti ya borot itu. 3 dino. Jadi saya kritiknya itu dalam hal itu saja, tapi mahabbahnya kita senang, tapi kaifiahnya kadang tidak cocok. Ini perlu dicatat. Jadi hanya seperti itu. Kalau jenengan ini seneng ngaji ya seneng, tapi tetap sama tak kritik. Karena tadi wis gowo 3 perangkat kok gak paham. Wah, nih wis gowo kitab, gowo pulpen, gowo rekaman. Ini kan sudah mengalahkan ulama dulu. Karena ulama dulu tidak bawa tapi kok ilmunya jauh ini ada apa ya? Ya jadi kalau suwon kita benana wa benal mukminin kudu aja ana khil wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Hormat sama semua tokoh-tokoh hormat. Kalau sama acara-acara besar kula hormat. Cuma tetap kita sebagai ahlul ilm mengingatkan ada orang yang berjuang tuh nggak terkenal, ada orang yang berjuang nggak dapat apa-apa. Kita harus ngomong supaya orang ini juga diapresiasi. Tapi yang syiar ya kita hormati karena agama ini butuh syiar. Misal sama tokoh-tokoh DPR itu ya akrab. Ya banyak yang saya sering ketemu saya ngaji. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok yang ngeritik. Mereka mungkin yang ngeritik kita nggak apa-apa tapi hormat. Jadi eling-eling ya. Ini dawuh saya Imam Saroni. Saya nerangkan dalam konteks ilmu. Ini dawuh Imam Saroni.
Kalau Nabi ngendikan laisa minna evitilkal khoslah, bukan berarti dia menjadi murtad karena laisa. Wah, kalau makna sebenarnya kan laisa minna orang itu menjadi murtad, orang termasuk golongan wong sing tahu bodoni. Mau sekedar pernah itu tidak termasuk golonganku. Lah nek iku tenan maknane hakikat, sing mati Nabi sapa ya? Semuanya pernah bodoni apa sering? Sering. Kadang rezekinya ya dari nyun sewu, kalau kebanyakan maklar, rezekinya dari apa aja? Gak bodoni kira-kira payu gak? Misalnya kayak jujur, maklaran tanah yang Kulon Progo sampai tinggu bendera loh. Apa melak apa? Abu Baten itu? Kulon Progo. Pak, tanahnya tak tuku, lah didamel nopon. Weh, kalau damel pertanian untuk pergi prospek. Padahal niatnya itu, iki apa jadi apa? Bendera. Dituku rego murah. Misalnya termingin, mungkin jemben dari bandara pak. Mungkin jemben regane larang, mungkin dari larang kalau tak tumbas pak. Gelem to ora wong minggu. Misalnya jujur ngono. Misalnya ana wong sponsor umroh. Ayo umroh nang Rasulullah. Ben aku sugih, mergo nek ana umroh aku sugih. Gak payu umroh. Tapi nak muni ngene. Wong kudu kangen Nabi, kangen Ka'bah. Wong ora kangen Nabi Ka'bah. Carane kangen yo umroh. Mandidi, sing jujur sing rapati jujur. Ya jawab bae kira-kira. Mandidi. Lha iku misale terus hadis laisa minna iku maknane apa? Pakai kabeh. Jadi saya ulang lagi aja. Jadi Jokulino nyimpulkan karena nyimpulkan itu resiko. Karena tadi konteks fikih itu jelimet apa konteks fikih itu. Jadi misalnya ada orang alim soleh ketemu perempuan cantik, bawaan tonggo takok. Ini kan sebetulnya memang termasuk istisna dimaklumi. Nak ketemu faktor tonggo, faktor belajar, faktor berobat kan nazarul ajnabi dan ajnabiyah pengecualiannya kan apa? Muamalat, berobat, syahadah, ya ada beberapa lah. Tapi terus nyimpul loh, oh ternyata jagoan wong ayu ku oleh. Dan justru wong alim nyaman nak jagungan wong ayu di depan umum. Nak wong orang alim kan malah seneng nak dhewean malah keliru dul ku nak duwe tonggo ayu ajane malah lumayan jagungan di depan umum dul. Mergo Nabi malah pantangane layak luwan narojulun bimroaten orang ojo nang dalan mbak konangan wong iki malah sing apik sing di depan umum. Mergo orang arah macem ayo ke jagungan mbek wong ayu ning perapatan di depan umum ambek dhewean berduaan ambek ndi? Gak iso tak apik elek ndi? Salah paham iki repot. Elek sing dhewean malah apik sing umum. Mergo Nabi pantangane layak luwan narojulun bimroate. Dong ya? Apa di? Elek di? Ya kan ya sok nak ketemu dajjal bodoh dia apa? Ya rotine apa? Rotine entekno terus ombene entekno terus nak kon kafir. Wah, udah. Ternak muni. Lha iki rotiku kadung mbok pangan, rotine pangeran. Bocah ora tau ngaji tauhid. Ya jadi saya ulang lagi ya, jadi kita sama semua yang memberi kontribusi pada agama ini kita hormat. Cek terkenal, cek ora terkenal. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok kita harus ngeritik, tapi jangan kebencian. Saya ulang lagi jangan, karena kalau nggak ada yang ngeritik repot. Kayak tadi, saya yang ketermaksa ngeritik wiridan. Mana ada orang soleh ngeritik wiridan? Tapi harus saya ingatkan, sebagian orang eling pengiran itu sebenarnya eling nafsunya sendiri. Dia ngajukan proposal kepada Allah. Gayanya wiridan, tapi sudah ya itu tuh. Lah nanti ini senang Allah tenan dijak bakas halal haram kan suka. Mergo iku ketentuannya Allah Subhanahu. Malah kadang mending ngene, ngaji halal haram ora penting, sementing ndonga. Mergo ndonga mukhul ibadah. Ndarane ngaji ra penting kok syarat, ngaji kok ora penting. Jadi karena sama-sama berlebihan ini kita sebagai orang alim harus ngomong. Akhirnya kita proporsional. Yo ndonga iku sak kadare tetep di bawah ilmu. Saya ulang lagi di bawah ilmu. Jadi ngamane ndonga bar salat wapalane akeh. Bareng takoki rukune salat yo sak kiai takoki. Kowe bar salat wiridamu akeh, bareng takoki rukune salat piro?
mikir tak warai 17 ana sing darani 14 senilang apa mikir meneh padahal bersolat wiridane ya dadi sing ngitung kira ben 13 iku menjadikan tumakninah 4 sebagai paket sito dadi rukuk maat tumakninah sujud tumakninah lah yang satu ngitung tumakninah itu menjadi rukun sendiri maka ditambah 4 menjadi 17. Ada ulama mengatakan 18 karena mewajibkan niatul khurud minas sholat. Jadi sebelum assalamualaikum niat keluar dari sholat. Karena takutnya kalau nggak niat keluar dari sholat dia dapat kenalan buat bigiri. Assalamualaikum jenengan namine sinten kan. Ya ada lah mereka. Lha iso wae saking ya kuatire gawe grup. Jadi saking sering ini kenalan udah assalamualaikum niate itu kendala. Ada ulama mengatakan karena ketika takbir itu niatnya masuk sholat maka ketika salam juga niatnya keluar dari sholat karena biar fair karena ketika takbir niat masuk sholat karena kenapa yang bisa membedakan kalimat-kalimat thayyibah dengan yang lain adalah niat. Coba kita kaget sama orang Allahu Akbar wah Merapi saya metu apa gimbale kita kaget apa-apa ya bilang Allahu supaya membedakan kalimat Allahu Akbar untuk ta'ajub, untuk kagum dengan sholat, maka Allahu Akbar diniati. Begitu juga salam ini menjadi kalimat adat untuk kenalan gawe grup. Paham ya? Nara niat khawatir niat kenalan, maka harus